jam 12:30 dini hari, berarti ya udah masuk ke jam 1 ya. Ini Anis ini mendengar ada suara tangisan. Anis kaget, Anis pun terbangun. Sopo sing nangis? Sopo sing nangis? Bu? Anis bingung. Siapa yang nangis? Suaranya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dengan begitu saya senang sekali. Karena apa? Semua penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini dalam keadaan sehat. Ini saya senang sekali. Itu doa saya berarti mengalir dan diijabah sama Tuhan, kalian semuanya sehat. Amin ya Allah. Amin sekali. Dan seperti biasa absen, monggo sebelum saya melanjutkan cerita tentang Ratih dan Galuh ya kan. Ini monggo silakan absen semuanya ya kan, karena di sini part yang paling penting di part 5-nya ini, final di ceritanya Ratih ini. Harus nonton semuanya, dan ketika yang belum nonton di part 5-nya kalian wajib nonton dulu part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 nih baru ditonton. Kalau langsung nonton di part 5 kalian akan kebingungan. Jadi nonton dulu di part 1, nah barulah ketemu nanti sampai ke part 5-nya. Semua absen dikasih nama kalian siapa, nama kotanya di mana, biar saya ini tambah kenal dekat. Karena apa? Dari kemarin, ini maaf ya, ini bukan ini memperlama durasi enggak, cuma saya ngasih tahu aja. Jadi kemarin ini kan saya ini kan mulai start ini dari Bali, kemarin sempat di Bali gitu kan ya. Akhirnya ketemu teman-teman yang di Bali. Nah, perjalanan menuju Bali dari tempat saya ini kan melewati kota-kota banyak nih. Nah, siapa tahu ketika saya ini transit atau saya ini di rest area atau mungkin saya ini istirahat atau segala macam bisa ketemu gitu ya kan, bisa tambah kenal deket gitu, bisa tambah saudara gitu kan. Ini jadi hubungan kita ini bisa semakin akrab gitu. Pastikan semuanya udah absen, namanya dan kotanya. Oke, cerita kali ini adalah part 5-nya. Nah, ini thumbnail foto cerita Ratih. Nah, kita sekarang menuju ke part 5. Dimana pada saat itu ya kan, Pak RT dan Pak Yai Najib ini mendesak. Ini semua adalah ulah dari Ibu Sri Kusmirah. Kita sebut saja Bu Sri Kusmirah, istri dari Pak Karim. Biasa dipanggil Bu Sri, biasa dipanggil Bu Mirah. Ini ibu dari Ratih. Akhirnya Pak RT dan Pak Yai ini mendesak. Karena apa? Sebenarnya ini semua ulah dari Bu Sri Kusmirah atau biasa dipanggil Bu Mirah. Seperti apa ini ceritanya? Kalian sudah penasaran semua? Akibat dari rentetan dari part 1, 2, 3, dan 4, ternyata ini semua ulah dari ibunya Ratih, yaitu Bu Mirah. Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Nah, pada saat itu memang Pak Yai Najib ini mendesak. Ibu yang tahu semuanya, akar dari semua permasalahan ini. Alangkah baiknya ibu cerita, jadi saya akan tahu gimana saya ini bisa menanggulangi. Ibu harus cerita dengan jujur. Bu Mirah kebingungan di sini. Dan di situ disaksikan Anis juga dan ibunya. Hingga pada akhirnya Bu Mirah, ibu dari Ratih, nenek dari Galuh, akhirnya bercerita. Ini ceritanya ditarik mundur. Nah, di sini ceritanya baru dimulai teman-teman. Dulunya ya kan, Bu Mirah ini hubungan dengan Pak Karim ini tidak disetujui oleh orang tua Bu Mirah. Sri Kusmirah, kita sebut saja namanya Sri Kusmirah, biasa dipanggil Sri, biasa dipanggil Bu Mirah. Ini tidak disetujui oleh keluarganya. Kalau Bu Mirah ini tetap ngotot mau nikah sama Pak Karim, tidak disetujui. Bapaknya ini gak pernah setuju sama Pak Karim. Nah, kenapa bapaknya Bu Mirah ini tidak setuju kalau Bu Mirah ini cinta sama Pak Karim? Karena apa? Pak Karim sendiri adalah tukang angon kebo, tukang angon kerbau, yang masa depannya ini gak jelas menurut dari bapak dari Bu Mirah. Pernah suatu ketika Bu Mirah ini dia ini gak mau makan, dia gak mau keluar kamar atau segala macam. Ini ibunya Bu Mirah ini ngomong sama suaminya, "Pak, anak kita ini loh Pak, udah 2 hari gak keluar kamar. Aku kudu piye Pak? Nanti kalau kenapa-napa sama Mirah ini gimana? Anak kita itu loh Pak." Bapaknya bilang,
Bu, cukup. Jangan mau terjebak dengan dia. Jangan mudah kita ini tergoyah oleh anak kita. Anak kita ini pengen, dia ini mau nikah, ini hanya sama Karim, Bu. Jangan sampai kita ini nurut. Pak, tapi Pak, nanti kalau ada apa-apa dengan anak kita gimana? Dia ini tidak mau membukakan pintu, Pak. Pintu kamar ini ditutup. Wis, Bapak sing tak atasi. Bapaknya Bu Mira ini gedor-gedor kamarnya Bu Mira. Mira, bukain pintu. Sri Mira, bukain pintu. Gak dibuka-bukain. Akhirnya pintu didobrak sama bapaknya. Wah, ketika dibuka ternyata ini sudah ada tali dari selendang. Ini digantungin di atap plafon rumah. Dulu pakainya bambu. Ini digantungin. Ini Mira, Bu Mira ini udah mau bunuh diri. Cukup Pak, cukup. Mira, hentikan Mira. Pak, cukup Pak. Mira udah selelah. Percuma kalau Bapak ngelarang-larang Mira. Mending Mira meninggal Pak. Mending Mira mati Pak. Mira, tunggu dulu nak. Duduk dulu. Enggak Pak. Mira mending mati aja Pak. Bu Mira ini mau bunuh diri pada saat itu. Karena sangat sayang banget sama Pak Karim. Mira, tunggu dulu nak. Dengarkan Bapak ngomong. Ibunya ini udah lemes. Ibunya hanya sandaran lemari. Ibunya ini udah lemes. Nah udah nak, jangan konyol kamu nak. Nah Bapak ini jelasin. Bapaknya Mira ini jelasin. Nah, kalau kamu terus-terusan berpacaran dan menikah dengan Karim, apa yang akan terjadi ke depan nak? Ingat nak, masa depan itu lebih penting. Bapak seperti ini berjuang ini untuk kamu. Nah, kalau kamu hanya sama Karim, ini masa depanmu seperti apa? Karim ini hanya seorang pengembala kerbau nak. Bukan Bapak ini menghina pekerjaan dia, enggak. Tapi paling tidak kamu harus berpikir nak, ke depan ini bagaimana? Enggak Pak, Mira mending mati. Jauh-jauh dari Mira Pak, Mira mending mati. Bu Mira terus-menerus mengatakan seperti itu kepada bapak ibunya. Tolong nak, hentikan ulah konyolmu nak. Enggak Pak, Mira mending mati Pak. Jadi udah tinggal mau bunuh diri ini, udah tinggal dia menekukan kakinya ke belakang, ya kan? Dia tinggal melipat kakinya di bagian kakinya ini, bagian lutut ini ke bawah ke belakang. Udah Mira langsung meninggal bakalan. Bapaknya ini nak, tolong nak. Pak, sekali lagi Pak, Mira ini pengen nikah sama Karim Pak, tolong nikahin Mira Pak sama Karim Pak. Bapak ibunya ini kebingungan. Dan saat itu ibunya bilang, wes toh Pak, Denen memang seneng mbek Karim. Dia memang suka sama Karim. Udahlah Pak, ibu gak mau kenapa-napa di keluarga kita Pak. Hingga pada akhirnya bapaknya mengiyakan, iya nak, turun nak, udah nak, Bapak akan nikahkan kalian. Apa Pak? Sekali lagi Mira pengen denger Pak. Iya nak, Bapak bakalan nikahin kowe mbek Karim. Pas medun, turun nak. Akhirnya Mira baru melepas selendang yang memang udah disangkutin sama atap rumah. Akhirnya Mira gak jadi bunuh diri. Dipeluklah sama ibu dan bapaknya. Wes nak, wis terserah kowe, terserah. Depannya arep terserah. Bapak gelem nikah ke kowe mbek Karim. Tapi dengan catatan Karim tinggal di sini. Ikut keluarga sini. Biar bapak ini bisa bimbing Karim. Ngerti kamu? Iya Pak, yang penting aku nikah sama Mas Karim. Hingga pada akhirnya Bu Sri Kusmirah, yang biasa dipanggil Mirah, ya kan? Ini akhirnya dinikahkan dengan Pak Karim. Nikahlah akhirnya mereka berdua. Ratih belum lahir di sini ya kan. Menikahlah mereka berdua. Nah, setelah menikah Karim pun ikut hidup di situ juga. Akan tetapi Karim ini seperti dimusuhi. Karim sendiri bingung sendiri di situ. Setiap Karim ini berangkat, dia pagi ngangon kerbau gitu kan ya. Ini mau berangkat kerja ngangon, ya kan? Karena memang angonnya ini juga bukan miliknya dia sendiri, kadang juga dititipin sama orang, punya orang, gitu kan ya. Ada banyak yang dia angon gitu kan ya. Bapaknya Mira ini selalu nyindir. Rem, ngono-ngono tok gaweanmu. Apa ora ono liyane? Ora pin kerja liyane? Iya Pak, nanti kalau ada pekerjaan yang lain saya cari lagi Pak. Yo arane sing jelas to dadi wong lanang. Bapak ora pingin uripmu ki yo ngono-ngono tok.
Bapak nggak ingin hidupmu itu seperti itu aja. Bapak ngomong apa sih Pak? Mira pun ngomong. Bapak ngomong apa sih Pak? Mas Karim ini mau usaha loh Pak. Yo, monggo silakan. Karim ini disindir, setiap pagi Karim disindir. Nah, ketika pulang karena memang upahnya sedikit atau apa segala macem, bapaknya ini selalu ngomong, oleh opo dino iki? Dapat apa hari ini Rem? Duduk sini. Iya Pak, ini Pak, paling ya segini Pak, ini cukup buat beli beras. Opo? Cukup buat beli beras. Nah terus yang lain-lain, keperluan yang lain-lain, nggak usah ngitung bapakmu, nggak usah ngitung ibumu, istrimu loh. Keperluan-keperluan yang lain, apa cukup hanya beras? Iya Pak, maafin Karim, nanti Karim tetap berusaha Pak. Yo, usaha terus. Kapan rampungnya? Karim disindir terus menerus. Karim ini kesel. Nahan terus, karena apa? Karim begitu sayang sama istrinya. Nah Karim setiap ngangon ini, dia ini bengong. Dia ngangon kerbau tapi bengong dia. Opo Mirah tak ajak ke rumahku aja. Mending hidup di rumahku daripada aku hidup di tempatnya Mirah. Aku benar-benar tersiksa. Bapaknya selalu nyindir. Setiap hari seperti ini. Harus mempunyai uang segini banyaknya. Harus dapat uang segini banyaknya. Opo Mirah tak ajak ke rumahku. Tapi di sisi lain, Karim ini 12 bersaudara. Memang zaman dulu, ini satu keluarga, ini anaknya banyak. Ya Mas Lutfi gitu ya, pada tahun itu ya. Saudara-saudarinya ini banyak. Dan Karim sendiri ini anak nomor 3. Karim pun bingung. Ada adik-adikku juga di rumah. Nanti apa malah Mirah ini bisa hidup di sana, di tempatku. Sedangkan adik-adikku juga masih butuh aku juga. Bingung juga Karim. Ya wes lah, tak pertahan ki. Aku tetap urip ning gone Mirah. Tetap dipertahanin. Karim akhirnya tetap di tempatnya Mirah. Nah Karim ini setiap hari akhirnya dimusuhin terus sama mertuanya kan. Setiap hari dimusuhin terus. Hingga pada akhirnya Karim ini kesel sendiri. Karim kesel akhirnya meledaknya ke Mirah. Terus terang Mas capek. Setiap hari disindir, setiap hari harus menahan rasa sakit ini. Bapakmu ngomong ini pedes sekali. Aku harus piye toh? Aku kudu piye? Mirah ngomong, iya Mas maafin aku. Kalau terus-terusan seperti ini. Iya Mas sabar Mas, aku tahu kalau kamu ini setiap hari disindir bapakku Mas. Sabar Mas. Aku capek Nduk. Seperti ini aku terus-terusan, aku bisa mati loh Nduk. Bapakmu kalau ngomong memang seenak hati. Aku udah sering nahan lapar loh. Walaupun aku ngasih beras ke kalian, aku ikhlas. Aku itu gak makan loh. Tak bela-belain gak makan loh. Sering toh. Memang Karim seperti itu. Ketika ngasih makanan atau apa, Karim dia ini kayak gak usah ikut makan disitulah daripada jadi bahan omongan. Berjalannya waktu nih ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tahun ketiga ini mereka belum mempunyai keturunan. Sindiran terus menerus. Ibunya Mirah juga ikut ngomong. Mirah, wetengmu kok ora ngisi-ngisi to, Nduk? Apa iki ana sing ora beres, Nduk? Wetengmu kok ngono terus? Iya, Bu. Doain ya, Bu, biar Ibu lekas ngomong cucu. Loh, ini udah 3 tahun loh, Nduk. Pernikahanmu ini sama Karim ini udah 3 tahun. Mirahnya bisa menangis. Pada malam harinya, Karim ini, dia ini lagi di kamar ya kan, baru minum teh tawar dibuatkan oleh Mirah. Tiba-tiba bapaknya ini manggil. Rem, Mirah, Rene lungguh. Pernikahanmu ki 3 tahun. Ngerti? Ibumu, mertuamu, istriku. Ya. Ini nanti cucu. Nah sebenarnya ini apa kamu gak sehat Rem? Karim ini terpukul, dibilang gak sehat, Karim terpukul. Kok sampai kalian ini gak ada keturunan? Semakin hari usia kita ini semakin tua. Bapak ini pengen gendong cucu. Ibumu ini pengen gendong cucu. Mertuamu ini pengen gendong cucu juga. Iya Pak, yuk saya ini masih berjuang Pak. Mirah ini juga ikut ngomong, Pak, kenapa Pak ngomong seperti itu sih Pak? Udah Pak, kami ini kan sedang berjuang juga Pak. Doain Pak. Ngerti opo gue? Iki karena apa? Suamimu ini jarang pulang. Dia ngurusi kerbau-kerbau, ya kan? Hidup dengan kotoran-kotoran hewan. Ini yang membuat dia bisa saja dia ini gak sehat. Ngerti gue Mira? Ini apa hubungannya
hubungannya dengan kerbau? Karim dibilang seperti itu. Nyesek lah Karim. Karim langsung pamit. Iya Pak, maaf Pak, saya permisi dulu, saya mau ke kamar Pak. Terserah, arep ning kamar, arep ning sumur, arep-arep. Karim masuk ke kamar. Di sini Mira ngomong sama bapak ibunya, Bapak Ibu gimana sih? Kenapa selalu nyindir-nyindir kita? Kita ini lagi berjuang Pak, Bu. Ingetin sama suaminya. Setiap keluarga itu punya keturunan. Apa jangan-jangan Karim itu yang gak sehat? Bilangin sama dia, periksa, tekok wong pinter atau apa segala macem. Ben kowe karo Karim iku duwe keturunan. Biar kalian itu punya keturunan, ngerti? Dan pada saat itu memang Mira ini sedih nangis di situ. Langsung masuk kamar. Karim ini langsung dia ini tengkurap, dia ini gak kuat sendiri. Aduh, aku hidup kok seperti ini ya. Aku ini kurang apa, segala macam. Tertekan juga Mira. Maafin aku ya Mas. Mas, maafin bapakku ya Mas, segala macam. Ngerayu si Karim. Karim, ya kan, ini melepas penat. Ketika dia setelah selesai ngangon kerbau, dia ini usaha, dia ini mancing juga. Dia mancing ikan, berusaha agar bisa dapat ikan untuk lauk nantinya ketika pulang. Nah, berapa kali Karim ini sampai maghrib dia pulang sambil bawa ikan. Iki dek dimasak gue makan bareng-bareng. Bapaknya langsung ngerti Karim ini bawa ikan. Tahu opo? Bapakmu arep dipakani iwak seko kali. Mau dikasih makan ikan dari sungai. Lu maaf lu. Ini warga sekitar aja buang air besar itu di sungai itu. Terus bapakmu suruh makan ikan yang ada di situ. Kurang ajar gue jadi wong. Salah lagi. Padahal Karim udah berusaha semaksimal mungkin kan. Apa yang ini aku harus bisa ngerjain apa lagi nih agar mertuaku ini suka sama aku, sayang sama aku. Setelah ngangon kerbau dia berusaha mancing agar bawa ikan, malah disalahin. Gara-gara memang pada saat itu sungai ini orang buang air besar atau apa segala macam di situ. Bapaknya ini ngomongnya enak banget. Apa bapak ini mau dikasih makan bekas orang-orang sini? Iya. Yeah. Mau dikasih kotoran orang-orang warga sini? Iya. Iya Rim. Pantes wae. Kamu tidak pernah punya anak. Kamu susah mendapatkan anak. Susah mendapatkan keturunan. Mergone opo? Kowe iki mangane kotoran. Karim dihina seperti itu. Nangis Karim di sini udah yang ya ampun. Kok kayak gini banget ini mertua. Nah, pada saat itu bapaknya ini ngomong sama Mira. Opo? Kowe arep belani Karim? Bapak terlalu kurang ajar sama suami saya, Pak. Andai saja kamu nurut sama bapak. Bapak nanti yang bakal milihin untuk jodohmu. Gak bakalan kayak gini. Kamu sudah punya anak pasti. Ngerti kamu? Ini karena kamu apa? Gak pernah dengerin bapak. Sedikit pun kamu gak pernah dengerin bapak. Tapi kan Mira ini udah berusaha semaksimal mungkin. Opo ngerti opo kok cacili. Terserah. Ini Mira ini kayak, ya ampun aku harus gimana cara melindungi suamiku. Sedangkan suamiku itu udah mau ngalah hidup di situ. Walaupun setiap hari ini disindir terus-menerus sama ibu bapakku. Karim di sini benar-benar pasrah. Karim ini berpikir, ini aku mending ngumpulin uang terus aku hidup sendiri. Aku hidup sendiri, aku akan ajak Mira. Karim berpikir seperti itu. Hingga pada akhirnya Karim mengutarakan hal ini kepada Mira. Dek, Mas mau ngomong. Kamu tahu kan, kita seperti ini terus menerus. Mas mau ngomong sama kamu, Mas harap kamu setuju. Apa tuh Mas, kamu mau ngomong apa? Gimana kalau Mas ngumpulin uang, nanti kalau Mas udah dapat uang kita kabur dari rumah. Kita mending hidup sendiri, kita cari rumah sendiri dan kita mandiri. Biar bagaimanapun Mas ini imam kamu. Ingat dek, tolong. Ayo, kita berjuang bersama. Kita berjuang bareng-bareng. Kita mulai dari hidup nol. Di sini Mira mikir juga kan. Iya juga ya. Aku harus gimana ya? Nah, pada saat itu akhirnya Mira pun mengiyakan. Karim di sini benar-benar usaha benar-benar semaksimal mungkin. Yang percuma juga kalau ngasih ke rumah ini dapat cemoohan. Karim mengumpulkan uangnya, dikumpulin sama Karim. Singkat cerita 1 bulan Karim ini mengumpulkan uang. Sudah, 1 bulan sudah. Karim ini ngomong sama istrinya, Dek, Mas udah ngumpulin uang. Mas rasa cukup untuk kita pergi dari rumah ini. Silahkan kalau kamu mau tetap di sini, apa kamu mau ikut Mas, terserah.
Aku ikut kamu mas, aku ikut kamu. Nah hingga pada akhirnya ini memutuskan kabur tengah malam. Boom. Mereka kabur tengah malam. Ketika keluarga pada tidur, Karim dan Mirah ini kabur tengah malam dengan membawa bekal seadanya, secukupnya. Mereka kabur dari rumah. Mereka berjalan yang sangat jauh sekali. Boom. Dulu nggak kayak sekarang gampang sekali pesan Grab order langsung Gojek atau apa ojek online segala macam langsung ada ojek online segala. Ini enggak. Ini di zaman itu, di waktu itu mereka jalan kaki. Makanya saya salut sama percintaan zaman dulu ini, saya salut sekali. Enggak kayak sekarang. Pesan makanan telat dikit ngambek, dengan Mas Lutfi ya. Ngantri kok lama banget, ngambek. Dulu ini mau bersabar, bersusah payah. Ini namanya cinta, saling. Mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini dipertemukan dengan orang-orang yang saling. Karena kalau berjuang sendiri itu capek Mas Lutfi. Tahu sendiri dong, berjuang sendiri tuh sama dengan halnya dengan siapa Mas Lutfi? Rambo. Iya. Yang berjuang sendiri, sekali lagi ini hanya Rambo teman-teman. Yang berjuang sendiri ini hanya Rambo. Kalau bareng-bareng ini yang bisa melakukannya hanya Power Rangers. Akhirnya mereka memutuskan untuk kabur dari rumah. Mereka ini kabur melewati jalan-jalan hutan. Karena apa? Biar nggak ketahuan orang. Tengah malam nih mereka jalan begitu jauh, melewati hutan-hutan. Dan mereka ini nggak ngerti mau kemana arahnya, mereka nggak ngerti. Yang jelas di sini ya kan, Karim sudah membawa bekal secukupnya, berjalan terus-menerus. Tibalah esok pagi, sudah beda kampung, jalan lagi terus-menerus. Orang-orang biar nggak mengenali mereka. Nah akhirnya ketemulah pasar, udah beda daerah, udah jauh mereka ini berjalan, udah sampai sore. Mereka ini ketemu pasar. Dek sementara di sini dulu dek, di pasar mas tak cari makan dulu dek. Karena mereka ini bekalnya ini udah disiap-siapkan sampai bekal mereka ini udah menipis. Karim akhirnya nyari makanan di situ. Karim bantu-bantu orang segala macam. Setelah mendapatkan, Karim ngasih makanan sama Mirah. Perjuangan yang bener-bener hebat banget mereka ini. Pak Karim ini sampai nyambi jadi kuli panggul di situ. Kuli panggul segala macam, bener-bener lelah. Mereka sudah jauh dari rumah. Nah pada saat itu Pak Karim bilang sama istrinya, kita harus cari tempat tinggal walaupun seadanya. Mungkin kita akan tidur di gubuk-gubuk sawah milik orang. Nanti biar mas yang ngomong deh. Iya mas, terserah kamu mau bawa aku kemana. Hingga pada akhirnya ini malam-malam mereka ini nyari di sawah-sawah nih. Mana yang ada gubuk. Ketemulah salah satu gubuk di tengah sawah. Gubuk yang memang setiap petani ini setiap siang gitu kan ya, ini istirahat di gubuk itu gitu kan ya. Ketemulah gubuk di sawah. Karena kalau tinggal di pasar takutnya gitu kan ya, ada mungkin orang yang dari kampungnya Karim atau dari kampungnya Mirah ini tahu gitu kan. Akhirnya mereka ini nyari persawahan. Ketemulah sebuah gubuk. Mereka tinggal di situ sementara. Dan keesokan harinya ya kan, ini ketemulah sama pemilik sawah. Kita sebut saja namanya Pak Roji, pemilik sawah itu. Pak Roji ini kaget. Mereka tertidur pules. Jam 7 pagi Pak Roji ini ngecek sawahnya, ya kan? Ini melihat mereka ini tertidur pules di gubuknya. Bangun. Bangun. Kalian ini siapa? Karim langsung bangun. Iya Pak, maaf Pak. Kami numpang tidur di sini Pak. Kami tidak punya tempat tinggal. Saya juga kerja di pasar sebagai kuli Pak. Dan kami ini lagi berjuang Pak. Kami ini nikah tapi belum punya tempat tinggal. Mohon Pak, kami ini tinggal di sini Pak. Mirah pun memohon kepada Pak Roji tadi. Pak, tolong Pak, biarkan kami tinggal di sini. Tolong Pak. Pak Roji pun akhirnya ngomong, nama saya Roji. Yaudah, tak bolehin kalian tinggal di sini. Kalian boleh tinggal di sini asal kalian jaga sawah saya. Ngerti kalian? Iya Pak, saya siap jagain Pak. Jadi kalau ada apa yang mau merusak sawah saya atau apa segala macam, kalian yang jagain. Iya Pak, kami siap Pak. Pak Roji bilang seperti itu. Pak Roji pun bilang sama pekerja-pekerjanya Pak Roji bahwa di situ ada orang ini nih, ada mereka berdua. Jadi diawasin juga nih. Siapa tahu mereka ini mau gimana karena kan aneh aja mereka tiba-tiba tinggal di gubuknya Pak Roji gitu kan. Nah, mereka ini bertahan hidup di situ. Mas, terus horornya di part 5 mana? Ini lebih serem horornya. Mereka tinggal di situ sudah hampir 2 minggu. 2 minggu mereka tinggal di gubuk itu. Hujan, panas, segala macam, nggak ada
tutupnya hanya ada atap aja udah. Namanya juga gubuk-gubuk yang di sawah. Nggak ada kiri kanannya, kosong blong semua. Pada siang hari saat Karim ini di pasar, Karim ini jadi kuli panggul ya kan. Bu Mirah ini sendirian. Dia benar-benar bikin kompor-kompor kecil-kecilan di situ. Mereka ini kalau mandi juga ke sungai dan kebetulan nggak jauh juga dari sungai. Bu Mirah bikin di situ kayak tungku-tungku kecil-kecilan untuk ngerebus air, masak beras ada-adanya di situ. Nah, Bu Mirah ini sedang masak beras, lagi nanak nasi, ngeliwet gitu kan. Ini Bu Mirah didatangi seseorang. Bapak-bapak, ini dia ini hampir kayak orang mulung atau mungkin apa, yang jelas dia hanya bawa karung, ya kan? Ketemu sama Bu Mirah di gubuk itu. Dok, numpang istirahat ya, Dok? Iya, Pak. Ini juga bukan tempat saya, Pak. Iya, aku ngerti. Kowe lagi ngerantau toh. Kamu sama suamimu lagi kesusahan kan? Tiba-tiba bapak tadi ngomong seperti itu. Bu Mirah kaget, langsung menghentikan aktivitasnya. Kok bapak-bapak ini tahu? Iya, Pak. Kami lagi kesusahan, suami saya ini lagi kerja di pasar, Pak. Dan saya nunggu setiap sore, nanti dia baru pulang, Pak. Kok Bapak tahu ya, Pak, kalau kami ini sedang kesusahan? Mudeng aku, mudeng gue. Sangat ngerti. Hidupmu udah lama kan gak punya anak. Iya gak? Bener gak? Tiba-tiba Bapak tadi ngomong seperti itu. Jenengku Wono, nama aku Wono, panggil aku Pak Wono. Iya, Pak, saya Mirah, Pak. Kalau kalian ini hidupnya seperti ini terus, saya yakin gak bakalan punya anak. Ngerti kan? Iya, Pak, tapi saya gak ngerti lagi harus gimana lagi, Pak. Pengen dua anak? Pengen punya anak gak kamu? Pengen punya anak gak? Tiba-tiba Pak Wono dengan nada keras. Iya, Pak, saya pengen punya keturunan, Pak. Nek kowe pingin mlaku jalan lurus, nanti tak anterin di sebuah lereng. Nanti kamu ketemu sama orang namanya Mbah Joyo. Bu Mirah bingung. Hah? Sedangkan lerengnya ini masih jauh. Memang di situ tampak pegunungan, tapi lerengnya ini untuk menuju ke lerengnya aja ini masih jauh. Nek kowe sanggup, kapan dinone tak anter? Karena aku tahu hidup kalian susah sekali. Pak Wono bilang seperti itu. Tapi kalau kamu sudah ketemu Mbah Joyo, ini memang harus rahasia. Jangankan orang lain, orang terdekatmu, suami kamu, ini tidak boleh bocor. Nah, tinggal kamu, siap nggak? Kalau pengen punya anak. Tapi apakah saya nggak boleh, Pak, untuk ngomong sama suami saya? Loh, ini seperti ini peraturan dari Mbah Joyo. Kalau kamu mau tak tunjukin jalannya. Gimana ya, Pak? Beri saya waktu berpikir, Pak. Mirah meminta untuk waktu berpikir. Ya wis, aku tak lu ngosek. Besok aku lewat kene meneh. Besok aku lewat sini lagi, kata Pak Wono. Bu Mirah berpikir, ini gimana ya? Sedangkan aku pengen punya keturunan. Ini caranya gimana ya? Tapi aku nggak boleh ngomong sama suamiku. Aku nggak boleh ngomong sama Mas Karim. Ini gimana ya? Mirah kebingungan. Bener-bener bingung. Ini 3 hari Mirah nggak dapat jawaban. Setiap Pak Wono lewat situ, Pak Wono hanya ngomong, durung duwe jawaban toh. Iya, Pak, nanti Pak, sudah 3 hari. Dan tepat di hari kelima, akhirnya Bu Mirah mantep. Ketika Pak Wono lewat, Bu Mirah malah udah duluan. Pak, saya siap. Mumpung suami saya ini masih kerja di pasar, Pak. Saya siap, Pak. Yakin gue siap? Sudah, Pak. Saya pengen punya keturunan. Bu Mirah mengiyakan ajakan dari Pak Wono. Hingga pada akhirnya Pak Wono bilang, melu aku, ikuti tapakku. Ojo nganti kliwat, ikuti tapakku. Dalan iki tapak sampai kono. Ikuti, langkahku ikuti. Hingga pada akhirnya Bu Mirah pun mengiyakan. Meninggalkan gubuk itu, Bu Mirah mengikuti, tidak membawa apa-apa. Bekal sedikit pun tidak membawa apa-apa. Hanya baju yang ada pada tubuh Bu Mirah. Mengikuti Pak Wono jalan. Dan yang Bu Mirah lihat, ini kayaknya lereng ini jauh, tapi kok anehnya tiba-tiba udah mau sampai aja, udah melewati hutan segala macam. Ini kok tiba-tiba udah mau sampai aja. Pada saat itu mereka ini jalan, ketemulah satu gubuk di tengah hutan. Nah, saat itu Pak Wono langsung mengetok pintu yang terbuat dari papan-papan kayu. Tok 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 tok. Mbah, aku Wono, Mbah. Blebu le, blebu.
Ora tak tutup kok pintunya. Dibukakan. Bu Mirah kaget. Yang namanya Mbah Joyo ini udah keriput, udah tua sekali. Dan Pak Wono bilang, usia niki hampir 150 tahun. Hampir 150 tahun ini Mbah Joyo. Bu Mirah kaget melihat bentukannya. Ya ampun, ini orang masih hidup. Tinggal tulang. Ono boleh. Mbah, ini ada orang pengen punya keturunan. Saya jalan di tengah jalan dan saya menemukan dia dan suaminya. Suaminya ini sedang bekerja. Nah, dia ini siap menjaga rahasia. Dia pengen punya keturunan, Mbah. Saya hanya menyampaikan ini. Kalau sudah, saya tak pergi lagi, Mbah. Oh, gampang iku. Sing penting malam Jumat kliwon rene. Ojo nganti ngerti sopo-sopo. Jangan sampai ada yang tahu. Kalau Jumat kliwon nanti kamu datang ke sini. Mbah Joyo ngomong seperti itu. Kowe wis yakin Tondo? Ya, wis yakin kowe. Sudah yakin kamu? Iya, Mbah. Saya mau, Mbah. Saya pengen banget, Mbah, punya keturunan, Mbah. Iya toh? Bener. Kowe udah pingin punya keturunan. Iya, Mbah. Karena udah nikah lama, Mbah. Ya udah. Kalau kamu memang sudah yakin malam Jumat kliwon nanti kamu kesini. Ya. Mbah Joyo ngomong seperti itu. Udah tua sekali. Rentak. 150 tahun. Wah, kalau jam segini mana ada Mas Lutfi? Udah gak ada Mas Lutfi ya? Udah gak ada. Ini usianya hampir 150 tahunan. Nah, pada saat itu ya kan, Bu Mirah mengiyakan dan Mbah Joyo bilang, Rene meneh mengko Jumat kliwon. Kamu kesini lagi. Malam tapi yo. Ingat malam. Bu Mirah bingung, ini gimana cara nyusun rencananya, terus gimana caranya nih agar ini suaminya nggak tahu juga. Nah, pada saat itu Bu Mirah pun akhirnya pulang lagi, balik lagi ke gubuk nih. Pada saat balik lagi ke gubuk, ini suaminya udah nunggu. Kamu ini dari mana aja toh? Mas ini udah di sini udah lama. Mas nyari kamu kesana kemari. Iya Mas, aku dari sungai Mas. Aku dari sungai, aku nggak tahu perutku kok bener-bener mules Mas. Dari tadi aku bolak-balik ke sungai Mas, maafin aku. Lah kok sampai maghrib toh? Iya Mas, maafin aku. Aku itu khawatir. Ngerti ra? Iya Mas, maafin aku Mas. Padahal dari tempatnya Mbah Joyo. Berapa hari kemudian tibalah malam Jumat Kliwon. Di sini Mirah nyari momen di mana agar Karim ini tertidur lelap. Saat itu Mirah ini tidur di gubuk itu melihat mukanya Karim. Ini udah tidur belum? Mas, apa toh? Mas capek ngantuk. Mau diantar pipis apa gimana? Ora Mas. Kok banyak nyamuk yuk Mas tumben. Wes toh, iku tutupi nganggo iku kemulmu, nganggo sarungmu. Iya Mas. Mirah ini memastikan ini suaminya udah tidur belum si Karim ini. Nah, ketika suaminya ini udah tidur, Mirah sudah memastikan ini malam Jumat Kliwon, suaminya sudah tertidur. Mirah pun bangkit, pelan-pelan meninggalkan Karim. Karim ini yang sedang tertidur. Mirah ini jalan kaki. Dan setelah jalan kaki ternyata Mbah Joyo ini sudah menyambut di depan gubuknya. Kowe sido rene tondo? Iya Mbah, gelap banget Mbah. Perjalanan Mbah, maaf ya Mbah. Iya, wis tak siapno kabeh. Uga rampe segala macam apapun iku wis tak siapke kabeh. Yakin kowe mau melakukan ini semua? Iya Mbah, saya siap Mbah. Mirah siap. Ternyata semua kelengkapan udah disiapin sama Mbah Joyo. Nah, pada saat itu Bu Mirah ini disuruh berendam di sungai. Ayo, melu aku. Iya Mbah, ngikuti. Anehnya dengan usia yang segitu, ini Mbah Joyo ini jalannya ini masih kuat. Dia turun ke sungai, ini pada malam Jumat Kliwon, ya kan? Dan pada saat itu bulan purnama, ini Mirah disuruh berendam. Wes, nyemplungo kene. Aduh so, meneng. Aku tak moco mantraku. Nah, pada saat itu ini membaca mantra. Mbah Joyo ini membaca mantra segala macam. Setelah berendam kurang lebih setengah jam, Bu Mirah ini disuruh naik lagi. Mentaso, kene lungguh. Saat itu Bu Mirah ditaburi bunga banyak sekali.
Wes kowe lungguh ning watu kene. Yo, ojo nganti sikilmu ngambah banyu. Jangan sampai kakimu kena air. Ini ada batu besar, kamu duduk di batu ini. Kamu duduk di batu ini. Ingat pesan aku. Pesanku, nek ono opo-opo ojo wedi. Ngerti? Kalau ada apa-apa ini jangan takut. Pejamkan matamu. Iya mbah. Nah pada saat itu setelah dibacakan mantra segala macam, ini Mbah Joyo ini pergi meninggalkan Mira. Mbah Joyo juga bersemedi juga. Nah pada saat itu Bu Mira ini berduduk sila di atas batu besar. Batunya ini besar dan sebagian batu ini terendam air. Nah batunya ini besar. Bu Mira ini di atas batu tersebut. Ini berapa jam kemudian, ya kan, kurang lebih mungkin 1 jam lebih gitu kan ya. Tiba-tiba Bu Mira merasakan ada getaran yang hebat. Ada getaran ini mendekat ke Bu Mira. Teng, 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 teng. Bu Mira di sini tetap fokus. Bu Mira fokus sesuai dengan anjuran arahan dari Mbah Joyo. Ada apa ini? Ada apa ini? Aku harus fokus. Bu Mira kakinya ini bersilah dengan hanya mengenakan kain kemben, ya kan, kemben gitu kan ya. Atasnya ini enggak, jadi dia hanya menggunakan kain. Udah. Kalau di tempat saya ini jarik namanya. Nah, pada saat itu Bu Mira ini sedang fokus, ini makhluk tadi ini semakin mendekat. Ini kayak ada makhluk mendekat, suaranya kencang sekali. Dum, 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 dum. Nah, saat Bu Mira ini bersilah, tiba-tiba Bu Mira berasa sekali ini kayak ada yang menggenggam kedua kaki Bu Mira dan langsung membentangkannya. Buah, Bu Mira kaget. Kaki Bu Mira yang tadinya bersila, ini sampai Bu Mira ini mau terjatuh. Tangannya ini langsung menapakkan di belakang Bu Mira untuk menahan agar Bu Mira ini tidak jatuh. Dan pandangannya ini masih terpejam. Bu Mira ini tidak melihat apapun. Tapi Bu Mira sadar kalau kakinya ini dibentangkan. Siapa ini yang membentangkan aku? Aku harus fokus. Aku harus konsentrasi. Nah pada saat itu juga Bu Mira ini menjerit ketika, maaf ya di bagian ini ya, ini Bu Mira merasakan kalau kemaluan Bu Mira ini dijilati berkali-kali oleh makhluk itu. Dan Bu Mira gak ngerti ini makhluk apa. Lidahnya begitu panjang. Bu Mira ini dijilatin berkali-kali kelaminnya Bu Mira. Bu Mira terus berteriak tapi dia menahan agar tidak membuka matanya. Dan pada akhirnya Bu Mira merasakan kalau Bu Mira disetubuhi oleh makhluk yang Bu Mira gak ngerti. Yang jelas Bu Mira merasakan kalau semua tangan-tangannya yang menyentuh ke Bu Mira ini penuh dengan bulu. Bu Mira merasakan, tolong, sakit. Bu Mira hanya merasakan itu, tapi tetap harus fokus. Gak boleh membuka mata. Kalau membuka mata gagal. Bu Mira hanya teriak sakitan. Hingga pada akhirnya Bu Mira ini gak kuat sendiri dan Bu Mira pingsan. Bu Mira pingsan. Buak! Bu Mira jatuh di batu tersebut. Nah pada saat itu Bu Mira ini sadar ini sudah menjelang subuh dan ini tidak di atas batu melainkan di gubuknya Mbah Joyo. Tangindo. Terbangun Bu Mira. Dan pada saat Bu Mira melihat selendangnya kan yang buat nutup badan tadi berendam segala macam, Bu Mira kaget, sudah penuh darah. Apa ini? Wes, cukup rituale. Kowe lulus, kowe wong api. Ini ada apa ya Mbah? Boleh saya mengenakan baju lagi Mbah? Akhirnya Bu Mira ini langsung mengenakan bajunya. Setelah mengenakan bajunya, udah dengan kain yang dia bawa ini masih basah, tapi dia nutupin dengan bajunya. Saat itu juga Mbah Joyo ini masuk ke ruangannya Mbah Joyo dan balik lagi. Dia ini menaruh kemenyan di depannya Bu Mira. Dia menaburkan, gak tahu apa yang ditaburkan di kemenyan itu. Dan kemenyan itu baunya wangi sekali. Oh iki wangi. Wangi iki. Jenengmu Mira toh? Iya Mbah. Uripmu bakal bahagia nantinya. Dengan catatan, suamimu usaha sing tekun, dan kamu nanti harus cari rumah. Jangan tinggal di gubuk itu lagi. Kalau suamimu sudah jaya, suamimu pasti jaya.
Suamimu pasti jaya. Tapi nanti, ingat. Kalau kalian punya rumah, kamu cari rumah yang depannya ada pohon ganyang. Tahu? Pohon ganyang tahu? Ngerti? Dan ada pohon-pohon bambu. Ada pohon-pohon asem. Seperti itu. Ngerti kalian? Ngerti? Iya mbah, disuruh nyari rumah. Nanti kalau udah dapet uang gitu kan ya udah sukses. Tapi depan rumahnya ada pohon ganyang. Setahu saya, pohon ganyang itu tempatnya jin dateng. Makhluk-makhluk yang kasat mata ini ngumpulnya di situ. Nah ini saran dari Mbah Joyo. Yo wis, mumpung durung subuh. Bojomu yo ora bakal tangi. Wis tak garap skok kene. Tangine ngenteni kowe teko. Suamimu gak bakalan bangun. Bangunnya nanti kalau kamu sudah sampai gubuk itu. Akhirnya Bu Mirah pun pamitan. Matur nuwun mbah. Bu Mirah akhirnya berpamitan. Bu Mirah ini masih ingat sekali berapa langkah dari gubuk itu, mungkin 5-7 langkah. Bu Mirah ini kembali menengok ke arah gubuk itu tadi, memastikan ini aku ini bener gak sih, lelakon apa sih aku ini. Bu Mirah memastikan. Ketika Bu Mirah ini melihat ke belakang, mau nengok gubuknya Mbah Joyo lagi, boom, Bu Mirah kaget. Gubuk tadi gak ada, ini berubahnya jadi batu yang besar. Lah, kok batu? Ini dengan jelas karena apa? Sinarnya ini dari bulan purnama. Batu, bentuknya ini batu. Lah, kok rumahnya jadi batu? Udah Bu Mirah di situ langsung cepet-cepet untuk pulang. Dan ternyata bener. Sesampainya di kayak cepet banget. Padahal kalau dilihat lereng ini jauh. Tapi kok tiba-tiba aja Bu Mirah ini udah di depan gubuk. Aneh. Dan suaminya masih tertidur pulas. Dan gak lama terdengar azan subuh dari perkampungan. Nah pada keesokan harinya, Bu Mirah pun akhirnya ngomong sama suaminya. Yang suaminya ini hendak mau ke pasar. Mas, iyo opo toh? Kamu mau ngomong apa? Ini mas, nanti kalau sampean udah ada uang, mending kita pindah ya mas, jangan di sini terus. Gak enak sama Pak Roji, kita udah terlalu repotin. Iyalah, doain mas makanya, biar mas ini dapat uang induk. Iyo mas, aku selalu doain kok mas. Ya udah, mas berangkat dulu. Kamu nanti sarapan biasa ke Tela yo, gak apa-apa yo. Iya mas. Ini Karim pun berangkat kerja ke pasar, jadi kuli panggul. Ini gak tahu ini pas atau gimana, yang jelas sore hari Karim ini dari arah kejauhan dia lari. Dek, lari dia. Dia lari menuju ke gubuk. Apa mas? Kenapa mas? Kenapa? Ada apa? Dek. Coba lihat. Nah, Karim ini membuka kain. Di situ Karim ada uang banyak sekali. Mas, kamu dapat uang dari mana? Dek, mas juga bingung dek. Mas ini kok dikasih uang sama orang, mas ini gak kenal. Pada saat itu mas ini bawain beras dia. Mas taruh di gerobaknya dia. Setelah itu orang itu ngasih bungkusan, mas gak ngerti. Ini pak buat sampean. Mas gak ngerti dek. Dan ketika mas buka, ini isinya uang dek. Mosok toh mas? Iyo, kita ini bisa beli rumah dek. Ini dengan uang sebanyak ini kita bisa nyari rumah. Iyo mas, tapi kalau bisa cari rumah yang rindang, banyak-banyak pohon ya mas. Terserah kamu pengennya kayak apa. Nah pada saat itu memang di sini Mira nggak ngomong. Jadi Mira nyari sendiri agar Karim ini nurutin kemauan Mira. Nah hingga pada akhirnya mereka ini jalan jauh, ya kan? Jalan lagi jauh dan mereka ketemu sebuah perkampungan. Di situ ada sebidang tanah agak luas. Di situ Mira lihat ada pohon gayam. Ini tepat. Ada pohon asem juga nggak jauh dari situ. Mira langsung ngomong, mas aku kok pengen tinggal di sini mas. Yakin kamu pengen tinggal di sini? Berarti nanti kita bikin gubuk-gubuk kecil di sini. Beneran kamu pengen tinggal di sini? Iya mas. Akhirnya ini mereka juga udah pamit sama Pak Roji juga kan, kepergian mereka ini. Nah singkat cerita akhirnya belilah tanah di situ. Ada pemilik tanah juga di situ. Akhirnya mereka bikin rumah di situ. Depannya pohon gayam. Ada pohon asem juga. Ada bambu-bambu juga. Nah hingga pada akhirnya ini rezeki terus menerus mengalir. Pak Karim pun ini berhasil. Dia ini kenalan banyak. Akhirnya dia membuka
usaha buka ayam, jualan ayam di pasar hewan. Dan laris usahanya Pak Karim ini laris. Karena Pak Karim ini benar-benar penjualannya ini di bawah harga dari yang lain. Ayam-ayam Pak Karim juga bagus. Majulah pesat. Dan istrinya, Bu Mira sendiri ini buka sarapan setiap pagi di depan rumah. Banyak orang berdatangan dan seneng dengan sarapannya Bu Mira yang dibungkus dari daun jati pada saat itu. Nah, hingga pada akhirnya mereka ini tinggal di situ ini 1 bulan. Tiba-tiba Bu Mira ini mual-mual pada malam hari. Pak, aku kok pengen muntah ya Pak. Bu, ojo-ojo kowe meteng Bu. Jangan-jangan kamu hamil Bu. Gak tahu Pak, temenin aku yuk Pak, temenin Ibu Pak. Nah akhirnya Bu Mira muntah-muntah di situ. Meteng gue Bu, gue meteng. Gue pasti hamil Bu. Dan bener ternyata dipanggilkan dukun bayi. Ini keesokan hari dipanggilin dukun bayi. Ini ternyata bener kalau Bu Mira ini hamil. Nah ini perut sering mules banget, mual terus menerus seperti itu. Tapi anehnya ketika Bu Mira keluar rumah dan mendekati pohon gayam itu, tiba-tiba Bu Mira ini ngerasain perut yang gak kenapa-napa. Tapi Bu Mira berasa sekali. Dia sedikit membuka bajunya, terlihat pusarnya. Dia menghadap ke pohon itu, tiba-tiba ada berasa yang menjilat. Dan setelah Bu Mira merasakan jilatan itu, Bu Mira ngerasa kalau udah gak sakit lagi. Dan perut semakin membesar. Berjalannya waktu perut semakin membesar. Terus menerus. Pak Karim seneng banget. Tapi di sini Bu Mira sudah diwanti-wanti sama Mbah Joyo. Tidak boleh membocorkan rahasia ini ke siapapun. Termasuk suaminya. Singkat cerita ternyata bener. Berapa bulan kemudian Bu Mira lahiran. Pak Karim seneng sekali. Ya ampun terima kasih, aku akhirnya punya anak. Ya ampun terima kasih akhirnya aku. Pak Karim seneng banget. Nah lahirlah bayi perempuan. Dinamakan Ratih. Diberi nama Ratih. Inilah cerita lahirnya Ratih. Tapi anehnya Ratih ini nangis gak pernah diem. Tapi Pak Karim ini tidak peduli. Dia langsung gendong. Dia nyanyikan lagu-lagu Jawa, bersenandung lagu Jawa. Terus menerus seperti itu. Tapi Ratih gak pernah diem. Nah Ratih baru diem ketika sudah mendekati pohon gayam itu. Ratih baru diem. Bu Mira bingung. Kenapa kalau udah mulai deket pohon gayam Ratih diem. Jadi setiap malam ya kan, ketika Ratih ini nangis, Pak Karim ini kecapean karena memang dia udah di pasar kerja gitu kan ya. Bu Mira ini keluar rumah tengah malam. Dan saat itu juga Bu Mira mendekat ke pohon gayam itu tadi. Dan Ratih pun langsung tidur, pules. Bu Mira tidak memindahkannya, masih gendong di situ sampai subuh. Nanti kalau udah subuh, Bu Mira pun masuk lagi, kembali masuk rumah. Jadi setiap Ratih nangis, dibawa ke depan rumah yang ada pohon gayam itu dan pohon asem segala macam di situ. Ini Ratih langsung diam. Bu Mira ini penasaran. Ini kenapa kalau deket sama pohon gayam Ratih ini selalu diam? Ada apa yo? Nah tibalah malam Jumat Kliwon. Pada malam Jumat Kliwon Ratih ini nangis yang tak kunjung berhenti. Nah Bu Mira seperti biasa kan? Ini gendong Ratih. Terus Bu Mira ini membuka pintu dan menuju ke pohon gayam tadi. Yang biasanya tidak kenapa-napa, tidak ada apa-apa. Bu Mira kaget ketika udah deket, jaraknya cuma setengah meter, ini pohonnya udah di depannya. Ini tiba-tiba Bu Mira kaget melihat lidah yang begitu besar dari atas. Menjulur ke bawah dan tiba-tiba menjilat kepala Ratih. Apa iki? Bu Mira lihatnya ini ular, taunya ini ular. Setelah Bu Mira ini melihat ke atas, ini lidah makhluk yang menyerupai genderuwo. Matanya tajam, ya kan? Ini kayak barong dan lidahnya ini menjulur ke bawah. Ini menjilat kepalanya Ratih yang sedang digendong Bu Mira. Seketika Ratih diam. Ini langsung diam ketika dijilat oleh makhluk itu. Makhluk itu berada di atas pohon gayam tadi. Bu Mira kaget, ketakutan pada saat itu. Bu Mira ketakutan. Makhluk apa iki? Makhluk apa iki? Penuh dengan bulu. Bu Mira langsung berpikir, apa ini yang dulu pernah? Gak mungkin. Bu Mira berpikir, apa ini makhluk yang dulu pernah menyetubuhi aku? Tinggal lahirnya Ratih. Bu Mira pikirannya udah enggak. Tapi kan di sini Bu Mira masih ingat pesannya dari Mbah Joyo, tidak boleh mengatakan siapapun. Kalau mengatakan siapapun pasti ada yang akan kenapa-napa. Nah,
Hingga pada akhirnya ini mau waktu apapun, ketika Ratih nangis ya udah Ratih diajak ke situ. Nah pada saat itu ini menjelang maghrib seperti part 1. Kalian harus nonton part 1 nih. Nah pas pada waktu maghrib ya kan, menjelang maghrib gitu kan ya, Ratih nangis. Ini Ratih ditaruh di pohon gayam. Karena sebentar lagi suaminya ini pulang, suaminya Bu Mira pulang, Bu Mira ini harus nyiapin makanan segala macem, ya kan? Ratih ditaruh di bawah pohon gayam. Pohon asem juga di situ, pohon banyak di situ rimbun depan rumahnya. Nah, Pak Karim ini pulang dari pasar, lihatlah si Ratih di situ. Loh, anakku kok nangis orwet? Wis menjelang maghrib kayak gini, wis arep maghrib kayak gini. Nah, diambillah, diangkat, digendong, tambah nangis Ratih. Yang awalnya nggak nangis. Bu, kowe iki piye to, Bu? Kowe iki piye? Iya, Pak, ada apa-apa? Ada kowe iki piye to? Aneh kamu, anak ditaruh di depan. Udah mau jelang maghrib lagi, kamu itu ditaruh mana pikirannya? Ini part 1 seperti itu. Boom. Nah, pada saat itu berantem hebat, Bu Mira pun minta maaf terus menerus. Saat itu Karim ini tidak mau mendengar alasannya. Karena Karim begitu sayang sama Ratih. Nah, hingga pada malam hari saat mereka ini tertidur pulas, ini tiba-tiba Bu Mira ini mendengar suara. Mira, metuwo. Mira keluarlah. Mira bingung. Dan saat Bu Mira ini jalan, membuka pintu, pun Bu Mira dikagetkan. Ini gak ada wujud apapun, tiba-tiba Bu Mira mendengar. Di kedua telinganya dengan jelas, Bu Mira mendengarkan suara. Kenapa suamimu berani mengambil anakku ketika aku sedang bermain dengannya? Kenapa? Nengopo kok suamimu, bojomu wani-wani ini jukuk anakku saat aku iki sik dolanan mbek anakku. Jadi ada suara yang mengatakan bahwa kok suamimu beraninya mengambil anakku saat aku sedang bermain dengannya. Ini makhluk tadi mengatakan seperti itu. Suara dari makhluk yang gak ngerti Bu Mira ini asal usulnya dari mana. Berarti jelas kan, itu bukan anak dari Pak Karim, melainkan anak dari makhluk itu. Ketika Bu Mira ini disetubui saat ritual dengan Mbah Joyo. Karena makhluk itu mengatakan seperti itu. Kok suamimu berani-beraninya mengambil anakku saat aku sedang bermain dengannya. Bu Mira kaget. Berarti selama ini benar. Saat itu aku disetubui makhluk yang aku nggak ngerti. Nah, hingga pada akhirnya Bu Mira ini langsung masuk. Dan ketika Bu Mira masuk melihat Ratih, Bu Mira kaget. Ratih sudah membiru. Badannya ini demam. Pak bangun Pak, Ratih Pak. Ini apa Bu? Ratih Pak. Ratih ini demam panas. Dan semenjak itu Ratih sering sakit-sakitan. Keesokan harinya demamnya ini belum turun juga. Sering sakit-sakitan si Ratih ini. Dan hingga pada akhirnya ini dibawa ke dokter ya kan, dibawa ke mantri. Ini tidak kunjung sembuh Ratih. Hingga pada akhirnya dipanggilkan, kita sebut saja Pak Kiai Slamet. Pak Kiai Slamet datang menangani kondisi Ratih. Nah Pak Slamet bilang, Ratih ini diikuti makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan mereka ini datang menjelang maghrib sampai ketemu subuh. Bu Mira kaget, Pak Karim kaget, Pak Karim juga bingung. Pak Yai tolong selamatkan anakku, Pak Yai tolong selamatkan Ratih, Pak, tolong. Ini nanti air dibalurkan terus menerus. Dan setiap mau menjelang maghrib jangan sampai telat, dibasuhkan. Nanti kalau habis saya datang sini lagi. Dan akhirnya benar, setiap mau maghrib ini Ratih dibalurin terus menerus dengan air yang dari Pak Slamet tadi. Nah akhirnya semenjak itu ya kan Bu Mira ini terus menerus bergantung dengan Pak Slamet. Kembali cerita di mana Bu Mira ini menjelaskan kepada Pak Kiai Najib dan Pak RT. Juga di situ ada Anis juga. Anis juga udah seumuran ibu-ibu kan, ada ibunya Anis juga di situ. Kayak gitu Pak ceritanya. Terus ini suami saya gimana? Karena pada saat itu Pak Karim ini udah parah sakitnya. Dan saat Bu Mira ini selesai bercerita membongkar semuanya, tiba-tiba Pak Karim ini yang sedang sekarat tiba-tiba terdengar suara seperti cekikan. Seperti dia ini dicekik. Pak Karim meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Karim meninggal.
Ini Pak, kok ngene jadi ini Pak, kok kayak gini. Bu Mira ketakutan, bingung, nangis, sedih, segala campur aduk. Karena ini semua udah dipesenin dari Mbak Joyo. Kalau kamu sampai menceritakan semuanya atau ini bocor, akan membahayakan di suami kamu. Pak Karim meninggal. Nah pada akhirnya saat kematian Pak Karim, Pak Kiai Najib bilang, kamu harus mengikhlaskan semua ini. Karena apa? Ratih beserta cucumu Galuh ini bukan dari bangsa kita. Walaupun kamu yang mengandungnya. Karena kamu sudah ada perjanjian dengan makhluk yang tak kasat mata. Dengan jin. Bu Mira tidak bisa apa-apa lagi. Udah bener-bener pelongo, bengong segala macam. Bu Mira ini kayak, terus aku hidup sama siapa? Semua orang-orang yang dicintainya udah meninggal. Meninggalkan Bu Mira. Nah hingga pada akhirnya kan Bu Mira ini hidup sebatang kara. Hanya ditemani Anis, sahabat Ratih, sahabat almarhum Ratih. Ini Anis sering datang ke situ jenguk. Ibu nggak sendirian, ada Anis Bu, ibu yang kuat. Tapi cuma bengong udah. Harta sudah mulai hancur-hancuran. Dan Anis yang ngasih makan, Anis ngerawat. Anis tahu runtutan ceritanya akhirnya. Dan yang buat teman-teman ini belum paham, Mas ini ceritanya gimana sih Mas kok jadinya seperti ini? Makanya nonton dari part 1 dulu. Part 1, part 2, part 3, part 4. Nah ini part 5. Ending di finalnya di sini. Di sini Bu Mira ini udah kayak mayat hidup, maaf ya. Udah dia ini bengong, udah bengong aja udah. Udah ditinggalkan orang-orang yang tercinta. Nah semenjak ditangani Pak Kiai Najib, Ratih, Galuh ini tidak pernah menampakkan diri, menampakkan wujud atau segala macam. Sudah gak pernah. Tapi pada suatu hari Bu Mirah ini sedang bengong dan kebetulan Anis tidur di situ, nemenin. Anis tidur di situ. Ini Bu Mirah mendengar, Nis, kowe krungono suara wong nangis ra Nis? Nis. Anis bingung. Mana tuh Bude? Gak ada tuh Bude. Oh no. Antar aku. Antar ke belakang. Itu pasti suara Ratih kalau enggak Galuh. Penasaran mereka. Setelah mereka ke belakang rumah, ternyata saat mereka nyari gak ada. Tapi anehnya tiba-tiba ada bayangan hitam ini menyusup langsung masuk ke kebun. Serak lewat. Iya Tonis, iku bayangan apa Nis? Gak ada kok Bude. Ora ono Bu. Ora ono. Ratih, halo Bapak, kok ngene yo? Udah Bu, istirahat Bu. Jadi Bu Mira ini udah kayak udah ngeblank orangnya. Nah Anis ini sering nemenin dan ketika malam hari Bu Mira ini sering mendengar ada suara di belakang rumah, ada suara di belakang rumah, ada lagi suara di belakang rumah. Ketika ke belakang nggak ada, hanya ada bayangan lewat, nggak jelas di situ. Siapakah yang ada di belakang rumah? Menurut kalian semua, komentar-komentar, monggo silakan. Ini apa sih cerita yang bagaimana? Ini di belakang rumah ini siapa sebenarnya? Wujud dari siapa? Nah semenjak itu Bu Mira ini kayak udah bengong, kehilangan orang-orang yang dicintainya udah. Dan berjalannya waktu, Bu Mira pun meninggal. Bu Mira pun meninggal. Dan itulah ceritanya yang benar-benar sangat mengerikan. Ini cerita ini berarti dari posisinya Mbak Anis. Mbak Anis ini menceritakan kronologi segala macam semuanya. Bu Mira pun meninggal. Dan ini yang suara di belakang itu siapa? Di belakang rumah ini siapa yang setiap malam ini? Karena Anis sendiri sempat dengar. Tapi ketika memang lihat, Anis gak lihat. Gak ada siapa-siapa. Bu Mira dimakamkan segala macam. Nah itulah endingnya cerita seperti itu. Ratih bukan makhluk biasa. Bukan manusia biasa. Sangat mengerikan sekali ceritanya. Itulah ceritanya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Saya ini mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini. Sangat keren sekali. Dan buat teman-teman yang ceritanya ini sudah dibacakan, udah ditayangkan, saya mengucapkan terima kasih. Udah ngirim, udah dibacakan. Dan yang belum dibacakan mohon bersabar gitu kan. Insya Allah pasti akan saya baca satu per satu gitu. Makanya ceritanya yang jelas gitu. Dan di cerita ini banyak edukasi bagus diambil, yang buruk dibuang gitu. Mas tapi cerita saya kok belum ditayangkan sih Mas? Kapan toh Mas cerita aku belum ditayangin lu Mas? Aku udah nunggu lama banget. Sampai kapan Mas aku nunggunya? Coba dikontrol lagi. Urutannya udah bener belum?
Karena banyak yang baru-baru dan memang mereka ini natanya bener. Akhirnya kita mudah untuk menceritakan gitu. Dari saya dan tim ini nggak kebingungan gitu kan. Ini berpengaruh ke tayangan buat kalian ini setiap hari ini ada terhibur, terus banyak masukan, edukasi segala macam kan seperti itu. Nah caranya gimana mas? Caranya seperti ini. Coba lihat ke layar. Ini ditulis per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti ini saya akan mudah menghafal. Nih kronologinya seperti ini, lahirnya di sini, terus konfliknya ini seperti ini, mas disinilah saya ngalamin seperti ini. Ditulis per paragraf. Jangan langsung beret ke bawah, kita pusing kalau kayak gitu. Kan per paragraf ditulis pelan-pelan aja nggak apa-apa, ya. Udah seperti itu. Nah kirimnya kemana mas? Kalian bisa kirim ke Instagram saya @dodosinjo. Nih Instagram saya nih @dodosinjo. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya. Sekaligus dengan kalian nge-save nomor WhatsApp saya, setiap ada tayangan terbaru Raw atau Yoske Official kalian langsung dapet. Nah ini dicatat nomornya 0858 704 33336. 3-nya 4 kali. Saya ulang ya, 0858 704 33336. 3-nya 4 kali. Oke? Nah itu tadi nomornya. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Sekali lagi dikasih nama dan nama kota kalian. Dengan begitu saya akan hafal kalian satu per satu gitu. Pasti bakalan temu, dunia ini sempit kok. Kemarin saya ke Bali aja ketemu banyak teman-teman. Ke Parangtritis, ke Jogja, ke Magelang, terus Pati, terus mana mas lu tuh, Jepara, Purwodadi, banyak ketemu teman-teman. Dengan begitu enak, asik kita ketemu, berasa kayak saudara banget. Saya ngerasa ya ampun ternyata banyak saudara. Saya senang banget, terima kasih yang sudah menyambut kehadiran saya kemarin. Matur nuwun, ada banyak ibu-ibu yang bener-bener sayang sama timnya Yoske Official RAW ini. Terima kasih banget, matur nuwun Bu. Maaf kalau kemarin-kemarin saya banyak repotin. Maaf karena saya pengen memang menjelajahi pelan-pelan, mudah-mudahan bisa ketemu semuanya gitu ya. Saya selalu berdoa mudah-mudahan setiap di akhir tayangan ini doa-doa saya ini dikabulkan. Amin ya Allah. Mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Yang lagi dililit hutang mudah-mudahan utangnya ini segera lunas. Amin. Rezeki mengalir. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh lekas diberikan jodoh. Amin. Ya kan? Ini yang mungkin lagi sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan. Amin ya Allah. Yang dipanjangkan umurnya. Yang belum punya keturunan mudah-mudahan diberikan keturunan. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan keturunannya ini sehat walafiat. Seluruh keluarganya ini sehat semuanya. Dan yang lagi menempuh ujian atau apa lekas disukseskan. Dan yang lagi usaha mudah-mudahan usahanya dilancarkan. Amin ya Allah. Pokoknya sukses selalu, Yoske selalu. Amin. Akhir kata saya yang bertugas, saya Rian Agus Widodo, Mas Lutfi dan semua tim yang ada di sini. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.